Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan situasinya maskulin. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100%, gak boleh. Karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Insya Allah dikasih 90%, energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan. Dan ini bisa terbolak terbalik alias tidak ada genre ya. Oke, kita langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Ace of Wands. Oh, Four of Swords. Oh, wait. Ace of Wands, Four of Swords. Kamu bisa berdealing or kamu fire sign or air sign. The Hermit, Virgo. The Queen of Cups. Alright. The Queen of Cups. Okay. Guys. Seven of Cups. Maskulin, kamu ngebayangin dan berfantasi di dalam kesendirian kamu tentang feminim, terutama masalah seksualitas dan energi spiritual, ya, yang membuat kamu merasa bergairah, menjadi semangat, menjadi bisa meraih cita-cita, ya, energinya, ya. Eight of Cups. Okay. Nine of Cups. Berharap bisa kembali lagi ke masa lalu. Itu harapan kamu. Tapi di sini yang aku lihat energinya feminim juga sudah kecewa ya dengan impiannya dia ke kamu karena terlalu banyak kekecewaan yang dia terima, sehingga doanya adalah ingin move on aja dari kamu, ingin meninggalkan kisah masa lalu. Ini yang dia pikirkan oleh feminim. Sedangkan maskulin berharap dan bermimpi bisa bersama lagi dengan feminim, terutama mendapatkan energi spiritualnya dari feminim. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. Dan ya maskulin sih sebenarnya berharapnya banyak. Begitupun feminim sama, tapi berbeda jalur ya, berbeda jalan ceritanya, keinginannya gitu. Kenapa? Ya karena feminim udah capek, lelah karena diberikan janji dan diberikan hayalan saja, impian saja, ya. Sedangkan maskulin itu lelah dengan sendirinya, terutama tentang seksualitasnya ya, untuk kepentingan sendiri. Ada rasa ketakutan tentang kematian. Kamu juga takut kalau kehidupan kamu selalu dengan penuh energi negatif ataupun orang-orang negatif di sekelilingnya kamu. Kamu dihantui tentang kehampaan, kematian, dan kamu juga selalu jadi was-was karena dihantui tentang karma buruk dari keegoannya kamu. Kamu takut dijahatin orang terus, tapi ini adalah sifat dari kamu juga. Jadi kamu tuh harusnya banyak belajar, ya maskulin.
banyak belajar untuk tidak memendam perasaan, untuk tidak lari dari kenyataan, untuk bertanggung jawab gitu ya. Intinya sih belajar. Kamu juga belajar tentang karma. Di suatu pembalasan itu pasti ada dari setiap perbuatan ataupun ucapan ya, disengaja ataupun tidak sengaja, itu pasti ada kenyataannya, ada jawabannya gitu loh, ada balasannya. Walaupun balasannya misalnya bukan dengan orang yang kita targetkan gitu ya, atau orang yang kita sakiti misalnya, ya orang lain yang akan membalasnya ke kita. Intinya gitu. So, maskulin, masih banyak kebimbangan dalam kehidupan kamu, terutama tentang spiritual ya. Karena ya kamu kecewa kalau feminim sudah mengejar impiannya sendiri. Kamu kecewa feminim sudah ya sedikitnya masa bodoh sama kamu ya. Dan harapan kamu juga menjadi suatu keraguan ya. Kenapa? Ya satu sisi kamu masih berkelana, masih mempermainkan karma ya, masih mengawasi dan juga menjalani perjalanan toksik ataupun orang-orang negatif, kamu pun ikut negatif, gampang terpengaruh. Ini yang harus dihindarkan sebenarnya sih, yang harus kamu pelajari. Ace of Cups, oke. Jadi maskulin di sini ya masih banyak serangan juga ya dari orang-orang sekitar kamu. Serangan energi negatif, entah itu ilmu sihir ataupun penyakit ain ya, iri hati, bisa dari orang lain ataupun dari dirimu sendiri, nafsu ya. Makanya kamu takut banget, takut kalau feminim benar-benar move on dan mendapatkan seluruh doa-doanya menjadi nyata. Itu yang kamu takutkan ya. Berpikir untuk bisa komunikasi dengan feminim, tapi kamu gak berani mengambil tindakan, sehingga yang kamu lakukan adalah dengan cara komunikasi secara alam bawah sadar. 5D mulu ya, capek loh 5D ya, 5D ini. Sedangkan di sini feminim sudah fokus untuk mengejar doanya sendiri. Gimana caranya bisa sukses, gimana caranya bisa menarik energi positif di segala arah tanpa putus ya. Karena doa itu kan gak langsung dikabul ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang gitu ya. Jadi feminim tahu semua butuh processing, butuh kesabaran, butuh kekuatan, keikhlasan juga dalam menjalaninya. Berpikir menargetkan impian yang di masa lalu yang pernah dikecewakan. Ini feminim ya, yang difikirkan. Jadi feminim memikirkan gimana mendapati hasil impian yang di masa lalu yang telah dikecewakan oleh maskulin. Dan maskulin takut banget sih sebenarnya kalau feminim mendapatkan impiannya yang harusnya bersama maskulin, malah sekarang dengan orang lain atau dengan dirinya dia sendiri ya. Maskulin takut banget ini. DM takut DF meraih kesuksesan bukan dengan dia. The Chariot, Cancer, 8 of Wands. Ingin sih komunikasi, tapi ya itu dia ya, masih difikirkan terus ya. The 3 of Cups. Karena maskulin masih sibuk juga ya dengan perjalanan percintaannya dengan siapapun.
Masih sibuk dia. Six of Pentacles. Ten of Wands. Kayaknya sulit ya mau kembali ke kamu juga. Masih berat banget nih tanggung jawabnya. Kenapa? Ya karena feminim juga sedang fokus meraih impiannya yang dulu, yang sempat dikecewakan oleh maskulin. Makanya maskulin itu sulit meraih kesuksesannya kembali. Ya karena energinya sudah diambil alih oleh feminim. 80%-nya ya. Enggak 100% sih. 80% sudah diambil alih oleh feminim sendiri. Jadi ya sulit meraih kebahagiaan lagi, sulit meraih kesuksesan kembali ya si maskulin. Tuh. Berharap bisa kembali sama kamu, tapi ya dia udah nyakitin koneksi ini ya, dan ini keblok gara-gara perjalanan Twin Flames ya. Memang sudah processingnya, sudah takdirnya seperti ini perjalanannya, dikasih ujian yaitu dia hadirkannya orang baru di dalam kebahagiaannya kalian ya. Perlahan-lahan maskulin mengkhianati ya, menghadirkan orang ketiga. Salah satunya ya karena kalian long distance, sehingga maskulin gak bisa kesendirian, butuh seseorang. Ya. Eight of Pentacles. Tanggung jawabnya besar ya guys. Kalaupun mau kembali itu tanggung jawabnya besar yang harus diperbaiki ya, besar. Delapannya ada 3 ini. Delapannya ada 3. Angka 888 ya. Oh oke. Sebentar ya. 8-nya 3, terus ya 8-nya 3, 88 ya, triple 8. Menggantung lagi. So, maskulin, kamu berdoa, tapi hasilnya menggantung ya di langit. Jadi belum turun. Kenapa? Karena kamu ngejar hawa nafsumu. Sehingga apapun yang kamu kerjakan, ini menggantung. Dan ya kamu hanya memikirkan kesenangan kamu pribadi ya, terutama dengan orang-orang yang memberikan kepuasan, cinta rahasia atau hubungan rahasia. Sedangkan feminim di sini mencoba menstabilkan secara material juga dan secara spiritualnya, agar ada keseimbangan dalam kehidupannya kalian berdua. Tapi malah ya kamu manfaatkan energi spiritualnya si feminim ini untuk kepuasan hawa nafsumu, sehingga tanggung jawabnya besar ya untuk memangku ataupun memikul target hidupmu. Ya harus banyak berdoa pastinya. Kalau tidak banyak berdoa, gimana bisa mendapatkan apa yang kita impikan? Kalaupun kita dapat, pastinya atas doa-doa seseorang yang tulus sama kamu gitu. Dan di sini aku ngelihat ya maskulin harus memperbaiki kisah masa lalu dulu,
sebelum mendapatkan apa yang kamu inginkan ke depannya. Karena kalau kamu nggak memperbaiki kisah masa lalu, otomatis apa yang kamu inginkan ini akan terus menggantung di langit doamu. Jadi perbaiki dulu aja ya tentang dirimu di masa lalu, dan ya kamu harus bisa istirahatkan dirimu ya. Kalau aku lihat di sini, feminim malah lelah ya mengejar kamu. Kayaknya sulit banget mau memikul kebahagiaan sama kamu. Pada akhirnya langkahnya feminim untuk sukses menggantung ya. Ya gara-gara ingin memperjuangkan kamu gitu loh. Sebagian feminim ini masih ada yang bersama sih. Masih ada yang bersama. Masih ada yang berharap pula ya. Walaupun masa lalu ini begitu berat banget dijalanin. Karena ya mau gak mau kalau masih menikah kan otomatis masih mengharap ya. Masih menginginkan kestabilan hidup gitu loh. Sedangkan maskulin di sini walaupun dengan siapapun ini kecewa terus yang ditanam. Makanya sebagian dari feminim ada yang memutuskan ya untuk hidup sendiri atau membangun kembali harapan bersama tapi dengan kejujuran. Maskulin, feminim udah lelah sih sebenarnya ya perjuangin kamu nih, udah capek gitu loh, karena dia digantungkan harapan sama kamu, lelah memperjuangkan kamu juga dan sulit banget. Ini feminim sebenarnya lagi berusaha melepaskan masa lalu kamu ya, itu maksudnya move on dari kamu, tapi memang gak semudah itu gitu loh. Semuanya butuh perjuangan juga. Dan feminim juga ini berat banget ninggalin kenangan sama kamu sebenarnya. Masih menggantung juga gitu loh. Tapi feminim tahu semuanya ya harus direlakan gitu. Dan ya aku ngelihat memang ada keinginan maskulin komunikasi lagi dengan feminim, tapi dia harus memperbaiki dulu doa-doanya, niatnya si maskulin. Kalau hanya untuk kesenangan pribadi ya otomatis doanya akan menggantung terus dan tidak akan dipertemukan dengan feminim. The Lovers. Nine of Pentacles. King of Pentacles. Three of Wands. Sebagian dari maskulin ada yang mau rujuk ya, karena dia ingin memperbaiki journey hidupnya sama feminim, tapi menggantung doanya guys. Harapannya tuh menggantung karena dia masih mencari cinta secara fisik dengan ya orang-orang di sana. Tuh ya, ingin rasanya kembali ke feminim tuh, karena masih
masih mencari kesenangan ya. Aku bilang juga apa, jadi menggantung. Jadi masih berbuat ya, kalau dibilang maksiat atau dosa ya masih ya, karena masih mengejar obsesinya dia, terutama tentang seksualitasnya di sini. Maskulin, aku ngeliat kamu mencari pelampiasan di luar sana untuk kepentingan kamu pribadi, terutama untuk image ya, jabatan dan juga kekuasaan, agar kamu bisa berbagi kestabilan hidup dan menikmati perjalanan fantasi kamu, walaupun harus ya melakukan hal-hal di luar nalar ya. Jadi kayak ya berselingkuh, atau ya ada yang pakai pesugihan atau tumbal gitu ya, aku ngelihatnya. Jadi ya doanya itu masih dengan obsesi niat negatif ya, untuk kepuasan duniawi aja. Di sini aku ngelihatnya feminim sudah lelah memperjuangkan kebahagiaan ini sendiri bersama kamu ya, karena feminim di sini sudah tertekan. Ya Allah abang, assalamualaikum ke bang Jimmy ya guys. Jadi ya maskulin ini masih mengejar hawa nafsunya, masih mengejar obsesinya dalam duniawi, terutama jabatan dan juga kepuasan birahi ya, yang aku lihat. Dan ya kalau dia mau memperbaiki dirinya ya, dia harus belajar sabar dalam prosesinya dan menerima ya tentang ujian-ujiannya, terutama pembayaran karma ya, dari dosa-dosanya atau dari karma keluarganya. Aku ngeliatnya situasi maskulin. Honeymoon, you deserve love, release your ex. Heart to heart conversation, attractions, finance and career. Pay attention to the red flags. Oh yeah, give you relationship chance and express your love. Okay. Enjoy the bliss of holiday time together, and you are lovable. The time has come to clear your energy, honestly discuss your feeling with each other, and you attract romantic love by enjoying this moment fully. Finance and career, pay attention to the red flags and give you relationship change, and go ahead and make the romantic gesture. So kalau aku lihat di sini, maskulin tuh sebenarnya sudah sadar banget sih, energi terbesarnya adalah kamu ya. Kamu yang membuat dia menikmati hidup ya, tentang ketulusan cinta, tentang spiritual, terutama tentang keuangan juga, yang menarik energi positif, hoki lah ya gitu kan dibilang. Dan ya dia pengen banget memperbaiki lagi hubungan ini sama kamu ya, ingin bicara dari hati ke hati sama kamu,
Tapi dia sadar setelah melepaskan kamu, ya mau nggak mau ya banyak pembayaran karma menghampiri dia. Dan dia sadari gitu loh, ya banyak hal yang berubah, terutama masalah keuangan juga ya. Banyak bermasalah setelah kepergian kamu. Dan di sini setelah kamu pergi sebenarnya dia tuh merasa tertarik ya. Ada suatu energi yang merindukan kamu, kangen sama kamu gitu loh. Tapi dia tahu semuanya nggak bisa mudah lagi kembali sama kamu. Semuanya butuh processing, semuanya butuh kejujuran lagi. Dan dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri dulu kalau mau kembali ke kamu. Ya ini yang aku dapati energinya. Dan ya aku ngelihatnya perjalanan hidupnya dia ini akan mengalami kesusahan ekonomi ya. Karena banyak masalah di sana, terutama ini menyangkut energi dari kamu. Ya. Karena waktu dia dapat energi kamu, rezekinya dia tuh mudah mendapatkan uang ataupun pekerjaan. Bahkan mudah mendapatkan perhatian dari orang lain. Sehingga dia bisa dipercaya orang, dia bisa menjadi panutan gitu ya. Dipandang inilah ya, dipandang lah pokoknya, dipandang baik gitu ketika bersama kamu. Tapi kan dia tidak mengakui, ya kan, kalau ketulusan kamu, kebaikan kamu, dan cintanya kamu sama dia nggak menganggap itu kan selama bersama kamu. Dia anggap adalah kesuksesan dia itu adalah hasil dari kerja kerasnya dia ya, dalam hal fisik, bekerja, bukan secara spiritual. Sehingga ketika kalian lepas, di sini dia baru sadar, wow, ternyata ya kamulah yang memberikan energi itu, sehingga dia menyesali sebenarnya. Tapi ya semua sudah menjadi bubur dan tidak bisa dirubah secara mudah kembali gitu ya. Karena ya kesempatan sudah tidak banyak dia miliki saat ini. Ya ditambah lagi ya kamu sudah membatasi diri ya. Talking and interest, conferencing more, a white message arrive, text and call and email, offering and mirroring. Ya, dia coba komunikasi ya sama kamu secara bisa dengan email ya, bisa secara WhatsApp ataupun Instagram, pokoknya secara ini ya, elektronik ya. Karena dia merasa kalau komunikasi kamu secara face to face, dia kayak ngaca diri gitu loh. Ngaca dirinya adalah ya kamu sekarang sudah banyak berbeda gitu. Dan itu membuat dia ya mau gak mau dia harus introspeksi diri, memperbaiki diri. Chaser, dia berharap kamu tuh ngejar dia terus loh, maunya dia. Dia berharap kamu nyari-nyari dia. Dan dia kehilangan energi orang yang ngejar dia. Selain itu memberikan suatu pertanda gak baik sih buat dia. Ya karena orang yang ngejar dia adalah seseorang yang memberikan energi spiritualnya sepenuhnya buat dia tadinya. Dan kini dia kehilangan. Dan saat ini memang dia lagi layak mendapatkan masalah keuangan ya. Passion. Ya, dia merasa dengan kamu tuh banyak kesamaan. Ya, banyak menyukai satu sama lainnya. Senang sesuatunya tuh sama sebenarnya. Tapi ya itu dia terlalu banyak komunikasi dengan orang lain sehingga dia senang banget dikejar, bukan mau mengejar gitu. Dan selama berpisah dengan kamu nih ya, ini banyak banget permainan yang dia jalani dengan orang-orang sekitarnya dia. Banyak kebenaran yang terungkap, terutama dari orang-orang yang bersama dia banyak yang berkhianat ya. Dan ini mengulang kisah yang sama selama berpisah dengan kamu. Ini terjadi terus tentang perselingkuhan, pemanfaatan, penipuan, pengkhianatan gitu ya. Terus juga kesedihan, semuanya.
Dan ini menyangkut keuangan dia juga bermasalah. Ya karena image-nya jadi buruk gitu. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarotemes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah setia dengan channel aku ya guys. Sehat selalu buat kalian.